Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai materi pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry learning. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Mbak Febrianti, NIM 49, dan saya sendiri Clarissa Ayu Aprilia, NIM 50. Kemudian ada Mas Afid Rohman, NIM 57. Pokok pembahasan yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry learning ini ada beberapa subbab, yaitu yang pertama mengenai pengertian pembelajaran berbasis inquiry, yang kedua mengenai karakteristik pembelajaran berbasis inquiry, yang ketiga tujuan dan manfaat pembelajaran berbasis inquiry, yang keempat jenis-jenis pembelajaran berbasis inquiry, yang kelima prinsip-prinsip pembelajaran berbasis inquiry, yang keenam prosedur pembelajaran berbasis inquiry, dan yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis inquiry. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pembelajaran berbasis inquiry. Apa sih pembelajaran berbasis inquiry itu? Pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, analitis, untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang kita pertanyakan. Inquiry merupakan pendekatan pembelajaran di mana siswa menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan juga ide untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap suatu topik atau isu. Kemudian pengertian dari pembelajaran inquiry menurut Heri Sukarman, metode inquiry adalah cara penyampaian mata pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses mental dalam rangka penemuannya. Sedangkan menurut Dakir, metode inquiry adalah metode mengajar yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri pemecahan permasalahan atas dasar pemikiran dan pengamatannya. Kemudian menurut Aris Solimin, mengatakan bahwa model pembelajaran inquiry adalah salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran inquiry ini merupakan kegiatan di mana siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan seorang guru hanya mendorong siswa tersebut untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa tersebut menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Kemudian pengertian menurut Trianto, inquiry adalah bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Menurut Hanafiah, inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Kemudian inquiry menurut Hamalik, pembelajaran inquiry adalah pengajaran berdasarkan suatu strategi yang berpusat pada siswa, di mana kelompok siswa inquiry ke dalam suatu isu atau mencari jawaban-jawaban terhadap isi pertanyaan melalui suatu prosedur yang digariskan secara jelas dan struktural kelompok. Nah, jadi intinya pembelajaran inquiry itu merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, analitis, dan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Kemudian yang kedua adalah karakteristik pembelajaran berbasis inquiry. Bagaimana sih karakteristiknya? Menurut Sanjaya pada tahun 2014,
Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik utama dalam pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pembelajaran, akan tetapi siswa di sini berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dan sesuatu yang dipertanyakan. Sehingga harapannya adalah dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Karakteristik yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Kemudian menurut Drayton dan Fak dalam Alberta Learning, karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, inquiry terjadi berkonteks pada masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi kurikulum atau juga apa yang ada di masyarakat. Karakteristik yang kedua yaitu inquiry berjalan sesuai dengan rasa ingin tahu siswa. Yang ketiga, data dan informasi secara aktif digunakan, diinterpretasikan, disaring, dicerna, dan didiskusikan. Kemudian yang keempat, guru sebagai model perilaku inquiry. Guru di sini dituntut untuk juga mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki keterampilan yang memadai untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan tahu bagaimana mempresentasikan temuannya dengan menggunakan berbagai cara dan berbagai media. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu siswa bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Ciri yang terakhir yaitu interaksi antara guru dan siswa lebih sering terjadi dan berlangsung secara aktif dibandingkan dengan pembelajaran yang sifatnya tradisional. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran berbasis inquiry yang akan dijelaskan oleh Mbak Febrianti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran berbasis inquiry. Apa sih tujuan dan manfaat pembelajaran berbasis inquiry ini? Nah, pembelajaran berbasis inquiry ini mempunyai tujuan umum dan juga tujuan utama. Tujuan umum dari model ini adalah membantu siswa mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan yang diperlukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar keingintahuan mereka. Sedangkan tujuan utamanya yaitu melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan belajar, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran, dan mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Sedangkan manfaat pembelajaran berbasis inquiry ini antara lain meningkatkan kemampuan berpikir anak untuk mencari dan menemukan sendiri materi yang akan dipelajarinya. Kedua, melatih kemekaan diri. Yang ketiga, mengurangi rasa kecemasan. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar. Yang keenam, meningkatkan tingkah laku yang positif. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi dan hasil belajar. Nah, materi yang keempat ada jenis-jenis pembelajaran berbasis inquiry. Jenis-jenis pembelajaran berbasis inquiry ini ada inquiry terpimpin, inquiry bebas, dan inquiry bebas yang dimodifikasi. Yang pertama ada inquiry terpimpin. Inquiry terpimpin yaitu peserta didik memperoleh pedoman sesuai yang dibutuhkan. Pedoman tersebut biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. Kemudian, dalam pelaksanaannya, sebagian besar perencanaan dibuat oleh guru. Peserta didik tidak merumuskan masalah. Petunjuk mengenai cara penyusunan dan mencatat data dibuat oleh guru tersebut. Yang kedua ada inquiry bebas atau free inquiry. Nah, dalam hal ini, peserta didik melakukan penelitian bebas bagaimana seorang ilmuwan. Metodenya adalah setiap peserta didik dilibatkan dalam kelompok tertentu
Setiap kelompok mempunyai tugas yang sesuai. Misalnya ada yang bertugas sebagai koordinator kelompok, pembimbing teknis, pencatatan, dan pengevaluasi data. Yang ketiga ada inquiry bebas yang dimodifikasi. Nah, pada pembelajaran inquiry ini, guru hanya sebagai pemberi masalah atau problem. Kemudian, peserta didik diminta untuk memecahkan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis inquiry. Nah, prinsipnya yaitu yang pertama ada berorientasi pada pengembangan intelektual. Nah, tujuan utama pembelajaran inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir karena inquiry didasari oleh teori kognitif yang menekankan arti penting proses internal seseorang. Dengan demikian, pembelajaran inquiry selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Karena itu, kriteria keberhasilan dalam pembelajaran inquiry bukan ditentukan oleh penguasaan siswa terhadap suatu materi pembelajaran, tetapi sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. Nah, yang kedua ada prinsip interaksi. Prinsip interaksi ini pada dasarnya proses pembelajaran adalah proses interaksi, baik interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan siswa, maupun interaksi siswa dengan lingkungan. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur interaksi itu sendiri. Kegiatan pembelajaran selama menggunakan pendekatan inquiry ini ditentukan oleh interaksi siswa. Yang ketiga ada prinsip bertanya. Nah, selama pembelajaran inquiry ini, guru dapat mengajukan suatu pertanyaan atau mendorong siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri yang dapat bersifat open-ended, memberikan peluang siswa untuk mengarahkan penyelidikan mereka sendiri dan menemukan jawaban-jawaban yang mungkin dari mereka sendiri. Oleh karena itu, peran yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran inquiry adalah sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Yang keempat, ada prinsip belajar untuk berpikir. Nah, belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, yakni proses mengembangkan potensi. Nah, pembelajaran berpikir ini adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Yang kelima ada prinsip keterbukaan. Inquiry ini melibatkan komunikasi yang berarti tersedia suatu ruang, peluang, dan tenaga bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan dan pandangan yang logis, objektif, dan bermakna, dan untuk melaporkan hipotesis mereka. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya. Nah, apa sih peran utama guru dalam pembelajaran inquiry ini? Peran guru dalam pembelajaran inquiry ini yaitu sebagai motivator. Misalnya guru memberikan rangsangan supaya siswa aktif dan bergairah dalam berpikir. Yang kedua, sebagai fasilitator. Guru menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam proses berpikir siswa. Yang ketiga, sebagai penanya. Guru menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka perbuat dan memberi keyakinan pada diri sendiri. Yang keempat ada administrator, yaitu guru bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam kelas. Yang kelima sebagai pengarah, yaitu guru memimpin arus kegiatan berpikir siswa pada tujuan yang diharapkan. Yang keenam sebagai manajer, yaitu guru mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Yang ketujuh ada rewarder, yaitu guru memberikan penghargaan
pada prestasi yang dicapai dalam rangka peningkatan semangat inquiry pada siswa. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Maman. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Febrianti tadi, yaitu prosedur pembelajaran berbasis inquiry. 1. Orientasi. Pada langkah ini guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran dengan cara merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. 2. Merumuskan masalah. Pada langkah ini guru membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki. 3. Mengajukan hipotesis. Mengembangkan kemampuan berhipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. 4. Mengumpulkan data. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. 5. Menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. 6. Merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis inquiry. Kelebihan pembelajaran berbasis inquiry yaitu menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Selanjutnya yaitu siswa menjadi aktif dalam mencari dan mengolah sendiri informasi. Selanjutnya yaitu siswa mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide secara lebih baik. Dengan sistem pembelajaran inquiry, siswa dapat mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Jadi siswa dapat mengeluarkan pendapat sesuai dengan apa yang sedang didiskusikan. Selanjutnya yaitu memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar. Siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Selanjutnya yaitu membantu siswa dalam menggunakan ingatan dalam transfer konsep yang dimilikinya kepada situasi-situasi proses belajar. Selanjutnya yaitu dapat membentuk dan mengembangkan konsep sendiri atau self konsep pada diri siswa sehingga secara psikologis siswa lebih terbuka terhadap pengalaman baru, berkeinginan untuk selalu mengambil dan mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang ada. Selanjutnya yaitu memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Jadi siswa dapat mengambil dapat meminjam berbagai buku di perpustakaan yang ada.
Selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran berbasis inquiry. Jika guru tidak dapat merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada siswa dengan baik untuk memecahkan masalah secara sistematis, maka akan membuat murid menjadi lebih bingung dan tidak terarah. Selanjutnya yaitu kadangkala guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Dalam implementasinya memerlukan waktu panjang sehingga guru sering sulit menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu pada sistem klasikal dengan jumlah siswa yang relatif banyak, penggunaan pendekatan ini sukar atau sulit untuk dikembangkan dengan baik. Selanjutnya yaitu selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi, maka pembelajaran ini sulit diimplementasikan oleh guru. Selanjutnya yaitu sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Selanjutnya yaitu sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Mungkin ini yang bisa disampaikan oleh kelompok 8. Saya Afid Rohman yang sudah menjelaskan terakhir. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Febri dan Mas Maman yang telah menyampaikan materinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.